Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wika Kharatunisa dengan NIM 2402070 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 3C. Oke, di sini saya akan melanjutkan kembali video tentang dua sistem koordinat yang sering dipakai dalam pemetaan, yaitu koordinat geografis dan juga koordinat UTM. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang koordinat geografis, teman-teman. Nah, gambar ini itu menunjukkan sistem koordinat geografis, yaitu kombinasi dari garis lintang yaitu latitude dan juga garis bujur yaitu longitude. Oke, jadi nih garis lintang itu latitude itu digambarkan sebagai garis mendatar atau horizontal yang melingkari bumi sejajar dengan garis khatulistiwa. Jadi patokannya itu garis ekuator. Ekuator itu garis khatulistiwa, teman-teman. Nah, nilainya itu dihitung ke arah utara, LU begini, dan juga selatan sampai 90 derajat. Nah, dari sini ke atas. Begitu, teman-teman. Nah, lalu nilainya itu dihitung ke arah utara tadi ke 90. Nah, contohnya itu misal 30 derajat LU. Artinya posisinya ada di 30 derajat di utara khatulistiwa. Nah, begitu, teman-teman. Oke, jadi itu penjelasan dari garis lintang. Nah, kalau garis bujur itu digambarkan sebagai garis tegak, garis vertikal. Nah, yang ini nih, teman-teman. Nah, yang ini kalau tadi kan garis lintang itu yang ini. Nah, kalau garis bujur itu yang ini, yang tegak. Nah, itu yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Nah, patokannya itu ada di Greenwich Meridian. Jadi titik 0 derajatnya itu ada di Greenwich. Nah, di sini kurang lebih ya, teman-teman, karena ini buminya tidak spesifik, tapi kurang lebih ada di sekitar sini. Ini ada di Inggris letaknya. Nah, nilainya itu dihitung ke arah timur, yaitu BT, dan barat, yaitu BB, sampai 180 derajat. Nah, begini, teman-teman. Oke, kayak saya kasih contoh, misal 120 derajat BT, artinya posisinya ada di 120 derajat ke arah timur dari Greenwich. Nah, begitu, teman-teman. Jadi, gambar ke satu ini bisa dipahami kalau garis lintang itu garisnya datar mengukur dari utara sampai ke selatan. Kalau garis bujur ini garisnya tegak mengukur timur ke barat. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Oke, nah ini dia. Jadi, untuk gambar kedua ini penerapan koordinat geografis. Kalau tadi kan di gambar pertama itu menunjukkan konsep dasarnya dari lintang dan juga bujur. Nah, kalau gambar kedua ini contoh penerapannya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada lintang. Nah, di gambar ini itu terlihat ada garis yang mendatar yang melingkari bumi. Nah, ini teman-teman, garis yang mendatar yang melingkari bumi. Terus garis lintang itu utamanya ada di khatulistiwa. Nah, di sini teman-teman. Jadi di 0 derajat. Nah, dari khatulistiwa ke arah utara itu disebutnya lintang utara. Ini kalau dari garis khatulistiwa ke lintang selatan disebutnya lintang selatan. Nah, begitu. Misalnya Indonesia itu dilalui oleh khatulistiwa. Jadi ada dua wilayah yang ada di lintang utara dan juga ada di lintang selatan. Nah, kurang lebih mungkin Indonesia itu di sini ya, teman-teman. Nah, begitu. Oke, kalau untuk bujur ini ada penjelasannya. Garis bujur itu ditunjukkan dengan garis yang tegak seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang membentang dari kutub utara sampai ke kutub selatan. Patokan utamanya itu ada di Greenwich yang tadi di titik 0 derajatnya di situ. Nah, kalau ke arah timur itu disebutnya bujur timur ke sini. Nah, kalau ke barat itu disebutnya bujur barat. Contoh, Jakarta itu ada di 106 derajat bujur barat. Nah, bujur timur. Nah, berarti arahnya ke sini, kurang lebih di sini. Kalau misalnya Sumatera itu ada di sini. Begitu, teman-teman. Jadi intinya gambar ini itu memperjelas cara kita membaca koordinat geografis gitu. Lintang itu untuk menentukan posisi utara dan selatan. Kalau bujur itu untuk menentukan timur dan juga barat. Begitu.
Oke, selanjutnya ada foto atau gambar berikutnya. Nah, oke. Jadi, gambar ketiga ini itu disebutnya peta UTM atau Universal Transverse Mercator. Nah, peta ini itu menampilkan bumi di berbagai zona UTM disebutnya. Nah, prinsipnya bumi itu kan dibagi menjadi 60 zona, teman-teman. Nah, masing-masingnya itu selebar 6 bujur. Nah, jadi setiap zona, nah 6 bujur itu kurang lebih seperti ini, sini. Nanti dibagi-bagi, masing-masingnya itu 6 bujur. Nah, setiap zona itu diproyeksikan ke bidang datar dengan proyeksi transfer semester. Kurang lebih seperti itu. Jadi ciri-ciri pentingnya itu koordinatnya pakai satuan meter. Jadi posisi titik di bumi itu bisa langsung dihitung dalam meter. Lebih praktis dan juga untuk pemetaan itu lebih detail. Nah, ada juga koordinat esting X dan X sini dan northing ya. Jadi esting itu jarak ke arah timur dari garis tengah zona. Nah, kalau northing itu jarak ke utara dari garis ekuator. Nah, begitu. Jadi ada juga distorsi yang lebih kecil. Jadi dibandingkan peta dunia utuh, karena setiap zona itu hanya menampilkan sebagian kecil bumi, ada perbedaan sedikit lah mengenai ini. Intinya peta UTM itu peta bumi datar berbasis GERD, dipakai untuk pemetaan teknis, kemudian untuk konstruksi dan juga GPS modern karena lebih praktis dan menggunakan meter. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dari penjelasan saya yang tadi ada 3 gambar, itu ada 2 yang menjelaskan tentang geografis dan juga yang satu ini menjelaskan tentang UTM. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.